di perusahaan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Akbar Arifin Yaman dengan NIM 015 dengan rekan saya. Nama saya Bintang Amusa, NIM 081 dan saya Adenovo Nur Hanifa dengan NIM 214. Di dalam proposal kami terdapat 3 topik pembahasan. Topik pertama yaitu bab pertama atau bab pendahuluan. Poin pertama yaitu latar belakang. Yang kedua terdapat rumusan masalah. Yang ketiga terdapat tujuan penelitian. Yang keempat manfaat penelitian. Yang kelima lingkup penelitian. Topik kedua atau bab kedua yaitu tinjauan pustaka. Di dalam tinjauan pustaka terdapat 2 subbab. Subbab yang pertama adalah penelitian terdahulu dan subbab yang kedua adalah dasar teori. Di dalam topik pembahasan yang ketiga atau bab ketiga adalah metode penelitian. Di dalam metode penelitian terdapat 2 subbab. Subbab yang pertama terdapat identifikasi masalah. Subbab yang kedua adalah metode. Di dalam proposal kami terdapat beberapa latar belakang. Yang pertama yaitu perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan industri yang sangat pesat dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung adanya mesin, peralatan, bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi suatu produk ataupun jasa. Yang kedua yaitu dampak negatif dari perkembangan teknologi. Di sisi lain dari perkembangan tersebut ada pula dampak negatif dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat memicu kesehatan dan keselamatan kerja yang terjadi pada proses produksi. Dan yang terakhir ada faktor penyebab kecelakaan. Dari beberapa faktor kecelakaan bisa disebutkan bahwa salah satunya yaitu kurang layaknya peralatan atau perlengkapan kerja yang dipakai saat proses produksi dan juga kurangnya perawatan pada mesin dan juga peralatan yang dipakai untuk proses produksi. Dapat dilihat dari web BPJS Ketenagakerjaan jumlah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dari 2019 hingga 2021 meningkat . Di dalam proposal kami terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian. Rumusan masalahnya adalah bagaimana mengidentifikasi dan menganalisis risiko dari potensi bahaya terkait penerapan kesehatan dan keselamatan kerja. Tujuan dari penelitiannya yaitu menganalisis risiko dari potensi bahaya yang teridentifikasi menggunakan metode Job Safety Analysis atau JSA dan juga Hazard Probability Study atau HAZOP. Dan selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama yaitu memberikan informasi terkait potensi bahaya yang ada di perusahaan terkait kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kedua, mengetahui tingkat risiko dari potensi bahaya yang telah teridentifikasi. Di dalam lingkup penelitian, yang pertama kita mengidentifikasi potensi bahaya di perusahaan terkait penggunaan kesehatan dan keselamatan kerja pada perusahaan. Yang kedua,
kita menganalisis resiko menggunakan metode Job Safety Analysis atau JSA dan Hazard Operability Study atau HAZOP. Yang ketiga, kita merumuskan upaya pengendalian resiko yang tepat agar meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Pada batasan penelitian, kita hanya berfokus pada potensi bahaya. Yang kedua ada analisis resiko. Yang ketiga adalah pengendalian resiko yang tepat. Poin yang kedua, metode yang digunakan adalah metode Job Safety Analysis dan Hazard Operability Study. Dan poin ketiga, data yang digunakan hasil dari observasi, wawancara, dan literatur terkait. Di dalam proposal kami menggunakan beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya yang pertama dari Prabaswari tahun 2017. Prabaswari 2017 menganalisis resiko K3 menggunakan Job Safety Analysis pada kemasan mini pack di CV-NCZ. Yang kedua, kita menggunakan penelitian dari Girsang tahun 2020 untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan penilaian resiko pada beca mesin menggunakan metode Job Safety Analysis. Yang ketiga, kita menggunakan penelitian dari Rio Sultan Ramadan tahun 2022 untuk meminimalisir kecelakaan kerja pada PT Gudang Murni menggunakan dua metode. Metode yang pertama adalah Hazard Identification and Risk Analysis. Yang kedua menggunakan Hazard Operability Study atau HAZOP. Di dalam dasar teori, kita akan menjelaskan yang pertama, kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan upaya atau cara untuk menghindari kecelakaan kerja yang mengakibatkan cedera maupun kematian pada pekerja. Yang kedua, kecelakaan. Kecelakaan adalah hal yang tak terduga dan tidak diinginkan pada pekerja maupun perusahaan yang harus dihindari. Yang ketiga, bahaya. Bahaya merupakan suatu hal yang berpotensi mengakibatkan cedera, mengakibatkan kematian, dan mengakibatkan kecelakaan. Yang keempat, manajemen resiko. Manajemen resiko adalah suatu proses untuk menganalisis guna dilakukannya proses pengendalian. Pada bab selanjutnya, pada bab ketiga akan dibahas mengenai metode penelitian. Pada bab ini akan dibahas mengenai identifikasi masalah dan metode yang akan digunakan. Yang pertama yaitu identifikasi masalah pada penerapan ITEK. Penerapan ITEK ini memberikan dampak positif kepada perusahaan dalam meningkatkan produktivitas dan daya saingnya. Namun di sisi lain, penerapan ITEK ini memiliki potensi bahaya terkait penerapan kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan perusahaan. Oleh karena itu perlu dilakukannya penelitian yang mengkaji terkait penerapan kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan perusahaan. Selanjutnya yaitu metode yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Pada penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada perusahaan. Perusahaan manufaktur akan dipilih sebagai objek penelitian karena pada sektor ini memiliki potensi bahaya yang tinggi terkait terjadinya kecelakaan kerja. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Pada langkah pertama dilakukan studi literatur terkait identifikasi bahaya, kemudian analisis risiko, dan penerapan kesehatan dan keselamatan kerja. Studi literatur ini akan dilakukan dari sumber-sumber
dan penelitian terdahulu serta regulasi dan peraturan tentang penerapan kesehatan dan keselamatan kerja. Setelah memiliki pemahaman yang mengenai permasalahan ini, kemudian akan dilanjutkan dengan observasi lapangan yang akan dilakukan secara langsung di perusahaan manufaktur tersebut. Observasi ini bertujuan untuk meneliti potensi bahaya yang mungkin dapat terjadi di lingkungan perusahaan. Kemudian observasi ini dilakukan dengan cara mengamati lingkungan kerja, kemudian peralatan yang digunakan pada saat bekerja dan aktivitas para pekerja. Selanjutnya, setelah observasi akan dilakukan wawancara untuk menambah data-data yang telah didapat. Wawancara ini akan dilakukan dengan para pekerja, kemudian supervisor, manajer, serta pihak lainnya yang terlibat dalam operasional perusahaan. Kemudian setelah semua data-data tadi terkumpul, akan dilakukan analisis dengan menggunakan dua metode. Yang pertama yaitu metode job safety analysis atau yang bisa disebut JSA, yang akan digunakan untuk menganalisis setiap langkah pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja. Yang kedua yaitu